Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngesti Urip. Ngesti Urip mengulas hal-hal mistik diungkap secara real, baik itu penyembuhan, pengobatan penyakit-penyakit ataupun problem-problem kehidupan yang sering terjadi di masyarakat ataupun sering yang kita alami. Kali ini saya akan mencoba mengungkap tentang sakit pinggang ya. Ngesti Urip akan mengungkap tentang sakit pinggang, yaitu sebuah request ataupun pertanyaan dari Mas Pri, seorang yang sering menonton channel Ngesti Urip, bertanya tentang sakit pinggang yang beliau alami. Nah, sebelum mengulas lebih dalam percaya ataupun tidak, mau mengakui ataupun tidak, sebenarnya penyakit-penyakit ini digolongkan menjadi beberapa penyakit, penyakit medis dan penyakit non medis. Itu golongannya. Nah, penyakit-penyakit yang non medis sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu ada gangguan jin, itu ada ya. Ada gangguan sihir, itu ada gangguan pesugihan, itu ada. Masing-masing solusinya berbeda-beda. Maka sebelum mengulas penyakit apapun ataupun ingin mengetahui cara menyembuhkan sebuah penyakit, kita harus mengenali dulu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Seseorang itu diganggu jin, tandanya bagaimana? Seseorang itu diganggu pesugihan, tandanya bagaimana? Seseorang itu diganggu sihir, tandanya bagaimana? Ya. Karena secara umum orang itu menyamaratakan. Secara umum orang menyamaratakan bahwa semua penyakit itu ya penyakit medis. Misalkan sakit pinggang, ya bisa jadi sakit pinggang tersebut bukan sakit pinggang biasa. Namun juga jangan berwawasan sempit. Semua sakit dikategorikan non medis juga jangan begitu ya. Semua itu ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu apabila kita mengetahuinya, ini kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Nah, misalkan seperti pertanyaan Mas Pri ini tentang sakit pinggang. Nah, ini sakit pinggang, sebelum saya jelaskan tentang cara menyembuhkannya, dianalisa dulu secara mandiri ya. Kalau tidak bisa menganalisa secara mandiri, insya Allah Ngesti Urip akan menjelaskan hal-hal tersebut ya, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri cara menganalisanya dikenali dulu. Ini jenis penyakit medis ataupun penyakit non medis. Ini penyakit sakit biasa ataupun bukan sakit biasa. Ya. Dalam mendalami hal-hal semacam ini dalam dunia pengobatan ya, dalam dunia pengobatan alternatif ataupun penyembuhan secara batin, kalau saya menyimpulkan dari orang-orang yang datang kepada saya, itu persentase penyakit non medis saat ini itu besar sekali. Namun khalayak umum rata-rata tidak tahu bahwa dia itu kena penyakit non medis. Namun sekali lagi ya, kita harus benar-benar teliti, jangan main pukul sama rata ataupun bahasa Jawanya digebyah-uyah. Semua penyakit-penyakit non medis tidak juga begitu. Penyakit medis sendiri pun ada, namun yang saya ulas khususnya di Ngesti Urip ini khusus mengungkap penyakit-penyakit non medis. Nah, kembali ke mengenali ya, cara mengenali penyakit non medis. Ya, sakit apapun, apapun lah, termasuk yang ditanyakan tentang sakit pinggang ini, sebenarnya ada tanda-tandanya ataupun kita bisa mengetahui penyakit yang dialami itu penyakit medis ataupun penyakit non medis. Baik, pertama akan saya jelaskan tentang tanda-tanda diganggu jin. Ya. Diganggu jin, nah, ini baru tidak harus dari tempat yang angker ya, karena komunitas jin ini lebih banyak daripada komunitas manusia. Tanda-tandanya begini ya, tanda-tanda diganggu jin itu pertama, yang paling mudah dan keakuratannya itu adalah 99%, itu ketika mau tidur ya. Ketika mau tidur, amati diri Anda ya, diamati ya,
sudah tertidur sekedap bukan sekedap ya, kok keliru bahasa Jawa, tuh sudah tidur sebentar ya, di awal tidur. Nah, amati benar-benar, sudah tidur ya sebentar, itu tiba-tiba itu badan itu tersentak, nah, kayak gitu, kayak bahasa Jawanya jumbul lah, tersentak gitu. Saat itu dia merasa seperti melayang, ataupun jatuh dari ketinggian, ataupun merasa jatuh dari naik motor, ataupun jatuh dari jurang. Intinya seolah-olah kayak tersentak begitu. Jadi nyaman-nyamannya tidur, di awal tidur, begitu tahu-tahu, nah begitu, kayak kesentak itu. Nah, percaya monggo, tidak nggak apa-apa. Kalau sudah mengalami kayak gini, apapun keluhan Anda, ini termasuk Anda kena penyakit non medis. Ya, ini terutama jin. Ya, itu yang gejala-gejala yang paling mudah diamati dan sangat akurat ya, sangat akurat, 99% keakuratannya itu. Kalau meleset itu hanya 1%. Dan ini jarang-jarang diketahui gejala ini ya, gejala ini orang awam pun jarang memperhatikan tentang hal ini. Gangguan jin yang kedua, nah ini khusus jin-jin yang bandel ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di konten-konten sebelumnya tentang mengulas bab sholat ya, dampak sholat lupa rakaat ataupun cara mengatasi sholat lupa rakaat, lupa bacaan, ataupun mengatasi di konten sering sakit kepala. Nah, di situ Ngesti Urip sudah berusaha menjelaskan tentang gejala-gejala tersebut. Nah, kembali ke jin-jin khusus jin-jin yang bandel, itu tandanya yaitu sering sakit kepala walaupun ringan. Nah, tapi sering, ingat, yang saya bilang sering itu beda dengan pernah. Nah, dan sering perutnya kembung walaupun ringan. Nah, kalau mengalami ini termasuk jenis golongan jin yang bandel. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan Mas Pri tentang sakit pinggang, kembali saya tanyakan hal ini. Mas Pri, apakah sering mengalami tanda-tanda yang tadi saya sebutkan? Sering kalau tidur, coba amati, menjelang tidur ya, di awal tidur, seperti badannya tersentak begitu, atau tidak? Kalau tidak, berarti ini sakit biasa. Kalau Mas Pri mengalami itu, berarti ini termasuk gangguan penyakit non medis, khususnya gangguan jin. Pertanyaan yang kedua yang saya kembalikan kepada Mas Pri, apakah Mas Pri sering sakit kepala walaupun ringan? Ingat, yang saya tanyakan adalah sering. Sering itu berarti ya kapasitasnya sering ngalami, bukan hanya pernah ya. Jangan kalau pernah itu tidak masuk kategori. Sering sakit kepala walaupun ringan. Apakah perutnya itu sering kembung walaupun ringan ataupun mudah masuk angin? Nah, kalau iya, dijawab iya, ini termasuk jenis kategori penyakit non medis gitu. Namun apabila Mas Pri ini tidak mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan, ini berarti sakit pinggang biasa. Nah, bagaimana kalau sakit pinggang biasa cara mengatasinya? Ya wajarlah, manusia itu punya batas ya, batas kekuatan untuk bekerja itu sebenarnya ada batasnya. Kadang manusia itu bekerja memforsir ataupun agak melebihi batas kekuatan begitu, sehingga terjadi sakit pinggang. Nah, kalau ini memang sakit pinggangnya penyakit karena kecapean, tenaga yang istilahnya terlalu banyak bekerja, saya kasih solusinya ya. Saya kasih solusinya yaitu ketika istirahat, usahakan ya berbaring terlentang, lumah bahasa Jawanya, lalu kaki itu dibuka selebar-lebarnya ya, sambil berbaring ya. Sambil berbaring, kaki dibuka selebar-lebarnya, mekangkang. Nah, di situ kalau memang ini karena kecapean ataupun karena sakit pinggangnya itu karena terlalu banyak bekerja, otomatis itu akan membenahi secara otomatis ya. Ya, pertahankan posisi berbaring sambil kaki dibuka selebar-lebarnya itu, pertahankan sekitar 1 jam lah ataupun setengah jam. Semakin lama semakin baik begitu.
Ini kalau memang sakit pinggangnya karena kecapean. Nah, namun bisa juga sakit pinggang ini karena ada bibit-bibit batu ginjal. Nah, ada karena ginjal itu ada apa? Ada kotorannya, mungkin kita kurang minum air putih, bisa jadi. Nah, ini juga kalau ginjal kita itu kotor, ada apa ya, semacam kerak-kerak yang nantinya itu akan berefek kepada batu ginjal. Nah, itu juga bisa menimbulkan sakit pinggang. Nah, ini bisa diatasi dengan minum daun kumis kucing. Ya. Daun kumis kucing silahkan browsing ya, browsing, atau kalau di kampung itu ya adalah banyak, nggak banyak tapi ada kalau mau nyari itu ya. Itu diambil ya, misalkan 1 genggam direbus dengan air 7 gelas, biarkan airnya itu tinggal 1 gelas lalu diminum. Nah, dengan cara begitu nanti kerak-kerak yang ada di ginjal ya, mulai gejala-gejala apa, gejala-gejala mau batu ginjal ini nanti akan luntur dengan sendirinya gitu ya. Ya tentu saja meminumnya itu rutin ya, bukan hanya sekali begitu. Itu kalau kriteria kategorinya sakit pinggangnya itu adalah sakit pinggang yang medis. Nah, kalau penyakit pinggangnya itu penyakit pinggang yang non medis, bagaimana solusinya? Nah, ini banyak solusinya sebenarnya ya, banyak solusinya, tapi saya kasih solusi dasar ya. Solusi dasar, nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa ciri-ciri sebuah penyakit apapun itu adalah penyakit non medis adalah yaitu tadi tandanya kalau mau tidur sering tersentak, ya, jingkat. Nah, kalau sholat sering lupa rokaat, lupa bacaan, kepalanya sering sakit walaupun ringan, ataupun berat juga bisa, perutnya sering kembung ataupun gampang masuk anginan. Ini jelas penyakit non medis, cuma orang awam rata-rata kurang menyadari akan hal itu. Nah, solusinya kalau mengalami tanda seperti itu, khususnya sakit pinggang, baca saja sholawat ya. Nanti akan saya tuliskan. Ini saya ucapkan, sholawatnya pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wasalim. Saya ulang, biar jelas. Saya ulang pelan-pelan ya. Allahumma sholli ala Muhammad wasalim. Nah, ini diwiridkan agak banyak aja, boleh diwiridkan sambil duduk, boleh diwiridkan sambil berbaring ya. Sambil berbaring itu misalkan menjelang tidur, daripada kita ngalamun, daripada pikiran kita melayang kemana-mana, kita isi dengan kalimah-kalimah dzikir, dibatin aja kalau sambil berbaring. Allahumma sholli ala Muhammad wasalim, begitu aja. Ataupun setelah itu ditambahkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 100 kali. Ini secara pelan-pelan kalau memang itu penyakit gangguan jin dengan catatan tanda-tandanya seperti yang saya sebutkan, yaitu sering sakit kepala walaupun ringan, perutnya sering kembung, kalau tidur sering tersentak di awal tidur, ini pelan-pelan diamalkan ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Maka khususnya untuk Mas Pri, umumnya kepada para penonton Ngesti Urip, amatilah ya, terutama yang mungkin mengalami gejala-gejala sebuah penyakit ataupun problem kehidupan apapun, amatilah tanda-tandanya. Karena kejadian apapun di dunia ini pasti ada tanda-tandanya. Cuma kita aja yang kurang memperhatikan tanda-tanda tersebut karena mungkin kesibukan kita dalam bekerja ataupun beraktivitas. Maka orang Jawa itu dulu pakai ilmu titen ya. Termasuk saya ini pakai ilmu titen. Kenapa saya ngerti orang kena gangguan jin itu sering sakit kepala walaupun ringan, perutnya sering kembung. Ini saya nggak belajar, saya nggak istilahnya membaca, menonton konten YouTube lain juga enggak, baca-baca di blog ataupun buku-buku yang lain enggak. Saya pakai ilmu titen yang saya titeni berulang-ulang dengan subjek ya, dengan objek orang yang berbeda-beda. Nah,
Karena kejadian begitu-begitu terus, ya berulang-ulang kejadiannya begitu, kejadian sama, maka saya simpulkan. Ya, begitulah cara menjalani ilmu titen seperti itu. Mengalami sebuah kejadian berulang-ulang, diamati. Ya. Kejadian sama dan benar, karena berulang-ulang barulah kita bisa menyimpulkan. Ya. Jadi bukan hanya kesimpulan dari logika sesaat, tapi berdasarkan dari pengalaman empiris yang telah saya amati dalam jangka tempo yang lama bertahun-tahun. Ya. Apabila Mas Pri ataupun penonton Ngesti Urip yang lain kurang jelas ataupun mungkin ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan penyembuhan, pengobatan, sebuah penyakit ataupun problem kehidupan, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Ya. Kalau memang kami ada pengetahuan tentang hal tersebut, insya Allah kami berusaha menjawabnya. Kalau memang kami belum tahu tentang hal tersebut, kami akan berusaha mencari solusi-solusi yang Anda hadapi. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.